negara membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan dan keamanan. Namun, dari mana sebenarnya sumber penghasilan sebuah negara? Video ini akan mengulas berbagai sumber pendapatan yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Pajak adalah sumber utama penghasilan negara. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung berbagai sektor pembangunan dan kebutuhan pemerintah. Di negara-negara miskin, pajak menjadi salah satu pilar utama untuk membiayai kegiatan pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, pajak di negara-negara miskin seringkali memiliki tantangan tersendiri yang membedakannya dengan negara-negara maju. Di negara miskin, sebagian besar pendapatan pemerintah berasal dari pajak, namun tingkat pemungutan pajak seringkali sangat rendah. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, di antaranya keterbatasan infrastruktur administrasi perpajakan, ketidakpatuhan masyarakat, serta adanya sektor informal yang besar. Sektor informal ini yang terdiri dari usaha kecil dan pekerjaan yang tidak tercatat secara resmi menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak secara efektif. Pajak yang dipungut di negara-negara miskin umumnya terdiri dari beberapa jenis, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak barang dan jasa lainnya. Pajak penghasilan yang dikenakan pada individu dan perusahaan biasanya sangat rendah, terutama karena banyak pekerja dan perusahaan yang tidak tercatat dengan baik di sistem perpajakan. Di banyak negara miskin, sebagian besar pendapatan berasal dari pajak tidak langsung, seperti PPN yang dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sumber daya alam, kekayaan yang dapat dikelola. Sumber daya alam yang dapat dikelola mencakup SDA yang sifatnya dapat diperbaharui atau dapat dipulihkan dalam waktu tertentu melalui upaya pengelolaan yang tepat. Sumber daya alam ini seringkali mencakup unsur-unsur alam yang apabila dimanfaatkan dengan bijaksana dapat terus digunakan untuk generasi berikutnya tanpa mengurangi kualitas atau kuantitasnya. Salah satu contoh utama dari sumber daya alam yang dapat dikelola adalah hutan. Hutan adalah ekosistem yang terdiri dari berbagai jenis pohon dan flora lainnya, yang tidak hanya berfungsi sebagai penyerap karbon dan pengatur iklim, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kayu, kertas, serta hasil hutan lainnya. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan, seperti sistem penanaman kembali pohon, akan memastikan bahwa hutan dapat terus menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan manusia tanpa merusak ekosistemnya. Selain hutan, SDA yang dapat dikelola lainnya adalah lahan pertanian. Lahan pertanian jika dikelola dengan baik, mampu menyediakan berbagai hasil pertanian, mulai dari tanaman pangan seperti padi, jagung, hingga tanaman hortikultura, seperti sayuran dan buah-buahan. Pengelolaan yang baik dalam pertanian melibatkan teknik irigasi yang efisien, pemupukan yang tepat, serta pelindungan terhadap tanah dari erosi. Hal ini akan memastikan bahwa tanah tetap subur dan produktif untuk jangka panjang. Ekspor barang dan jasa. Ekspor barang dan jasa merupakan salah satu sumber penghasilan penting bagi suatu negara yang berperan dalam meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Ekspor dapat diartikan sebagai proses menjual produk atau layanan dari suatu negara ke negara lain, yang memungkinkan negara penghasil memperoleh pendapatan dalam bentuk valuta asing. Dalam konteks ini, negara yang melakukan ekspor dapat memperkenalkan produk-produk domestiknya ke pasar global dan pada gilirannya meningkatkan daya saing serta memperluas kesempatan ekonomi. Salah satu manfaat utama dari ekspor adalah peningkatan cadangan devisa negara. Ketika produk atau jasa dijual ke luar negeri, negara memperoleh pembayaran dalam bentuk mata uang asing yang dapat digunakan untuk membayar utang luar negeri, investasi infrastruktur, atau stabilisasi ekonomi domestik. Devisa yang masuk juga berperan penting dalam menjaga nilai tukar mata uang negara agar tetap stabil di pasar internasional. Ekspor barang dan jasa juga meningkatkan produksi dalam negeri.
Permintaan global terhadap produk-produk tertentu dapat mendorong perusahaan-perusahaan domestik untuk meningkatkan kapasitas produksi dan inovasi. Investasi asing. Investasi asing dapat meningkatkan cadangan devisa negara melalui arus masuk modal dalam jumlah besar. Hal ini sangat penting karena dapat memperkuat nilai mata uang dan stabilitas ekonomi. Selain itu, investasi asing juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Karena perusahaan yang menerima investasi biasanya akan memperluas kapasitas produksinya atau membuka cabang-cabang baru yang secara langsung mengurangi angka pengangguran. Investasi asing tidak hanya berasal dalam bentuk uang tunai, tetapi juga bisa berupa teknologi dan keahlian yang dibawa oleh investor asing. Teknologi dan keahlian ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan produktivitas di sektor-sektor tertentu. Misalnya, sektor manufaktur atau teknologi tinggi seringkali memperoleh keuntungan dari transfer teknologi yang dibawa oleh investor asing. Negara juga dapat menawarkan insentif kepada investor asing, seperti pengurangan pajak atau keringanan biaya produksi. Beberapa negara bahkan menyediakan fasilitas khusus berupa zona ekonomi atau kawasan industri dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk menarik investasi dalam jumlah besar. Pariwisata menjual keindahan alam dan budaya. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Selain menjadi sarana untuk mengenalkan keindahan alam dan budaya suatu negara kepada dunia, pariwisata juga memiliki peran yang signifikan dalam menghasilkan pendapatan bagi negara. Sektor ini tidak hanya membuka peluang lapangan kerja, tetapi juga menyumbang pajak dan devisa yang sangat berarti bagi perekonomian. Pendapatan negara dari sektor pariwisata berasal dari berbagai sumber. Salah satunya adalah pajak yang dikenakan kepada para pelaku industri pariwisata, mulai dari hotel, restoran, biro perjalanan, hingga penyedia transportasi. Selain itu, ada pula devisa yang masuk dari wisatawan asing yang mengunjungi Indonesia. Wisatawan asing ini tidak hanya mengeluarkan uang untuk biaya akomodasi dan konsumsi, tetapi juga untuk aktivitas wisata seperti tur, pembelian souvenir, dan tiket masuk tempat wisata. Semua pengeluaran ini langsung berkontribusi terhadap perekonomian negara. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor pariwisata Indonesia telah menyumbang kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto nasional.